Emang pernah Pak Jokowi pakai dasi hitam? Nggak pernah, nggak pernah. Saya Selalu kira merah. selalu merah dong, Selalu selalu merah merah. ya. Biasanya Diralat ya. kalau seragamnya putih, kemudian jasnya hitam. Nah, kalau Merah ya. dan biasanya dasinya merah gitu. Pemirsa, login Sebulang Bentor. Kita bertemu kembali dalam channel yang mudah-mudahan bisa menjadi teman Anda untuk refresh di tengah rutinitas hidup sehari-hari. Login Sebulang Bentor. Masih tetap bersama saya, Bung Maulana Jana. Sehat ya? Alhamdulillah baik Kang Nijar. Bagaimana ini hari ini? Apa aktivitas yang diisi? Kebetulan kita sedang hari libur nih, hari Minggu. Ya kemarin kita 3 hari ke belakang ya kita disibukkan dengan biasalah, kalau saya kan kampus ngajar segala macam gitu kan. Lalu kemudian juga kita rada panas ya situasi kita hari ini setelah menyaksikan debat presiden pertama gitu. Wah, ini menarik ya, menarik. Tetapi sebetulnya ya sebelum sampai ke sana kan presiden itu memberikan pidato kenegaraan untuk berangkat ke Jepang untuk menghadiri KTT, konferensi tingkat tinggi ASEAN dengan Jepang. Pak Jokowi ya? Ya, Pak Jokowi. Pak Jokowi betul ya. Dan dalam pidato kenegaraan Pak Jokowi kebetulan biasanya memakai dasi berwarna merah atau hitam gitu ya. Ini memakai dasi berwarna kuning. Nah ini. Sebentar Kang Nijar, emang pernah Pak Jokowi pakai dasi hitam? Nggak pernah. Nggak pernah. Saya kira merah. Selalu merah dong. Selalu merah. Ya. Biasanya ya. kalau seragamnya putih, kemudian jasnya hitam, merah ya. Dan biasanya dasinya merah gitu kan, merah. Oh kalau di itu ya, di foto-foto di kelas ya, di ruangan-ruangan kelas kan itu dasi merah hitam. Ya, merah. Oke. Merah ya, bukan hitam ya. Kalau hitam saya sih suka sebetulnya dasi hitam begitu ya. Iya. Ini ternyata memakai dasi berwarna kuning. Kuning ya. Ini ternyata sesuatu yang memang saya juga melihat di beberapa media ya, ada yang lain dari yang lain gitu kan. Penampilan Pak Presiden kita itu. Ya kan di tengah tensi politik yang meninggi selepas debat capres pertama ya. Ya. Dan ada mungkin bisa dibaca sebagai sebuah sinyal ya dari makna lambang warna. Nah, gitu. Gimana nih analisis sosiopolitiknya? Iya, sebenarnya ini kan betul tadi dari sisi simbol ya, simbol kuning ya, dasi itu kan melambangkan sesuatu yang unik ya dalam diri Pak Presiden, yang seringkali kita kalau menyaksikan tampilan-tampilan presiden kan di negara kita tercinta ini, Pak Jokowi atau mungkin juga para presiden yang sebelumnya selalu mengenakan, kalau acara kenegaraan kan resmi ya, pakai jas, kemudian pakai dasi yang merah, kemudian bajunya itu hitam, biasanya ya? putih ya, baju putih biasanya, dasinya merah, jadi merah putih gitu, seperti itu. Nah yang kemarin menarik itu Pak Jokowi, Presiden Jokowi itu memakai dasi berwarna kuning gitu kan, yang ini juga sebenarnya melambangkan atau menyimbolkan dan memberi makna pesan apakah memang Pak Jokowi memberikan semacam sinyal gitu kan bahwa dia akan beralih ke partai politik lain gitu kan selain dari yang merah gitu kan. Karena di samping padahal itu kan di sampingnya ada Pratikno dan ada Pratikno dan Pramono Anung gitu kan. Yang saya pikir dua politisi dari Partai Merah ya, Pak Pramono, meskipun juga Pramono dulu kan pernah di Partai Golkar juga gitu kan. Tetapi lebih dari itu saya melihat memang penampilan Pak Jokowi ini agak-agaknya kita perlu membongkar apakah benar dia itu ada sinyalemen akan masuk di Partai Golkar, atau memang hanya sebatas memang karena dia ingin memberikan tampilan lain saja. Tapi kan bagi seorang kepala negara kan dipersepsi oleh publik kan lain lagi gitu sebetulnya. Ya. Ini kayak ngomong-ngomong, kalau misal bahwa persepsi kita tentang warna kuning dalam hal berpolitik adalah Golkar. Ya. Menurut Bung MJ, apa perhitungannya sehingga Pak Presiden
berniat, kan ini belum ya, Belum. belum tadi, berniat untuk bergabung dengan Golkar. Ya. Apa untung ruginya ditimbang ketika tetap berada di merah misalnya? Begini ya, saya melihat gitu kan, Partai Golkar itu kan salah satu partai yang cukup kuat ya, backbone-nya juga cukup kuat dari pusat sampai ke daerah gitu kan. Amubahnya beberapa kali ya, pecahnya itu. Iya, beberapa kali pecah, tapi juga Partai Golkarnya tetap eksis kan. Iya betul. Dan suara-suara di daerah juga kan kita melihat Partai Golkar sangat kuat gitu kan. Ya, artinya juga kepercayaan publik kepada Partai Golkar juga kita tidak bisa meragukan lagi bahwa memang Partai Golkar punya pengalaman yang cukup signifikan dalam konteks pengelolaan negara di Republik ini gitu kan. Dulu zaman Orde Baru gitu kan, Golkar ini menjadi salah satu partai yang cukup primadona kan, meskipun memang kita tahu bahwa memang ada persoalan hal yang tidak bagus gitu kan, tapi suka tidak suka gitu kan, Golkar menjadi primadona pada masa Orde Baru gitu kan. Lalu kemudian pada masa reformasi Golkar itu kan citranya kan rusak ya. Rusak, kemudian segala macam gitu kan. Warisan dari Warisan Orde Baru, kemudian dikasih leveling gitu kan, bahwa ini ada warisan Orde Baru, tapi tetap aja eksis gitu. Dan tetap saja orang memilih Partai Golkar karena saya rasa tadi dan bisa melakukan perubahan secara mandiri ya dari dalam. Iya, perubahannya juga tadi karena memang Golkar itu tidak pernah meninggalkan pemerintahan dan kekuasaan. Tapi saya nih keluar dari yang barusan ngomong-ngomong ya. Iya. Saya berpikir kalau di Golkar itu adalah partai yang sangat demokratis. Apanya demokratis? Dalam pengertian begini. Kalau pemilihan kepala ketua Golkar itu kan selalu dulu itu ingat konvensi 1, konvensi 2 dan sebagainya, penjaringannya itu begitu ketat. Sementara beberapa partai yang lain kan lebih menonjolkan sisi patriarkinya. Ya. Ini gimana ini? Sebenarnya makanya gini, ada plus minusnya gitu kan. Setiap partai juga Partai Golkar di awal-awal bahkan partai dinasti gitu. Betul. Memang makanya kita harus adil dalam memberikan pengamatan gitu kan. Kita lihat misalnya tahun 2004 Golkar pernah melakukan konvensi yang sangat luar biasa kan ketika pemilu. Sebelumnya juga kan melakukan konvensi gitu kan. Cak Nur itu loh. Iya, itu tahun 2000, sebelum tahun 2004 kan. Iya itu. Ya. Kan menarik itu, Cak Nur aja mau. Termasuk Prabowo juga di situ, SBY juga di situ gitu kan. Maksudnya itu Golkar ini memang kawah candra di muka para pemimpin gitu loh, maksudnya begitu. Iya, karena dia yang memiliki sistem dan punya pengalaman dalam konteks kepartaian di Indonesia. Nah ini penting gitu kan. Sekali lagi Golkar ini kuat ya, backbone-nya, tulang punggung untuk negara ini gitu kan. Kemudian juga sumber daya manusianya juga kuat gitu kan, didukung oleh sumber daya manusia yang kuat. Kemudian juga para politisinya senior lah gitu kan, sangat memahami bagaimana berjalannya Republik ini. Terlepas dari itu saya rasa memang tadi misalnya kalau pertimbangan Pak Presiden Jokowi ingin bergabung di Partai Golkar juga itu hal yang menurut saya juga sudah dipertimbangkan lah oleh Pak Presiden. Kalau itu benar ya, plus minusnya. Tetapi lebih dari itu saya melihat Partai Golkar partai yang paling stabil pasca reformasi. Meskipun diguncang oleh apapun juga Golkar masih ada gitu kan. Dan di beberapa daerah gitu kan dia diguncang, pecah jadi Hanura, diguncang, pecah jadi Nasdem, termasuk Gerindra gitu kan. Gerindra kan amubah lah, partai yang mampu membelah diri. Iya. Nah itu tetap eksis gitu kan sampai hari ini, bahkan di beberapa daerah, provinsi, daerah, kabupaten, kota juga banyak kader-kader Golkar yang menjadi pejabat ya, yang menjadi wali kota, yang menjadi bupati, bahkan juga gubernur gitu kan di tingkat pusat apalagi gitu kan. Nah ini salah satu memang ketahanan Golkar ini luar biasa gitu kan. Makanya tadi misalnya menjadi pertimbangan Pak Jokowi bisa saja mungkin melihat bahwa memang Golkar punya sejarah yang cukup lama, lalu kemudian juga dari sisi tadi resource-nya kuat gitu. Mesin partainya berjalan demokratis dan kuat gitu ya. Iya. Dan bukan karbitan kan, kalau orang masuk ke Golkar itu ada pendidikannya. Ada pendidikannya bertahap gitu kan ke atas gitu kan. Kalau di partai-partai lain yang baru-baru gitu kan saya tidak melihat itu gitu kan, meskipun juga kita apresiasi misalnya bagi partai-partai baru yang berdiri misalnya, tapi kalau ingin belajarlah pada Golkar gitu kan. Iya, ini memang semakin memanas ya. Dan
bagaimana kemudian hitung-hitungan secara politik ketika misal kita imajinasikan saja bahwa Pak Jokowi resmi masuk ke Golkar misal. Wah, ini kalau itu resmi ya, kalau itu resmi termasuk dalam nanti kontestasinya di dalam legislasi, eksekutif. Ya. Nah, gimana itu? Ya kalau misalnya seumpama ya misalnya tadi Pak Presiden kita Pak Jokowi masuk ke Partai Golkar, menjadi anggota Partai Golkar, menjadi pengurus bahkan Partai tidak Golkar. hanya menjadi anggota tapi jadi ketua umum. Bisa jadi- Untuk sekelas Pak Jokowi masa menjadi anggota saja? Bisa jadi. Itu nanti bisa setahap dengan atau setingkat dengan ketua umum partai yang lain kan begitu. Artinya satu, saya melihat gini, kalau beliau itu jadi misalnya atau memang ada jodohnya misalnya masuk ke Partai Golkar, itu akan menjadi suntikan sumber daya manusia yang kuat bagi Golkar Golkar itu sendiri. Bahkan untung. itu ke akar rumput akan semakin semangat gitu kan. Ya. Dengan datangnya sosok presiden 2 periode gitu kan. Pak Presiden Jokowi gitu kan. Jadi akan jadi suntikan energi yang sangat kuat dan itu akan semakin menyolidkan Partai Golkar gitu. Kuatnya ke depannya. Kuat gitu kan. Meskipun memang secara aturan Pak Jokowi kan tidak bisa lagi nyalon ya karena sudah 2 periode, tetapi paling tidak tadi Punya kendaraan politik lalu kemudian punya itu resource yang sangat kuat untuk membangun Partai Golkar lebih maju gitu. Seperti itu. Ya. Saya pikir satu hal yang menarik mungkin bagaimana program-program yang 10 tahun ini dijalankan oleh pemerintahan Jokowi itu bisa tetap berjalan. Ya. Dan salah satu pengamanannya adalah di legislatif. Tahun 2004 ke sana, 2024 ke sana. Mungkin itu juga atau gimana? Bisa jadi pertimbangannya gini, kalau misalnya Pak Prabowo sama Gibran ya melenggang nanti di tahun 2004 dalam tanda petik gitu kan menang, bisa jadi nanti pengamanan di legislatif tadi misalnya kalau Pak Jokowi masuk ke Golkar kemudian misalnya ditakdirkan oleh Tuhan gitu kan menjadi ketua umum Partai Golkar misalnya, itu tadi akan menyeimbangkan atau akan membuat menyelaraskan dan menguatkan posisi di legislatif dan sebagai program-program berjalan akan sangat kuat gitu kan nanti kekuatan di parlemen. Ya misalkan lah ya merah beroposisi misal. Misal berarti kan udah ada cadangan nih di legislatif. Kuning. Tapi hebatnya gini, kalau misalnya Pak Jokowi itu seandainya ini kan itu kan ngomong kan berandai-andai gitu. Seandainya beliau itu masuk ke Partai Kuning, kemudian misalnya anaknya sebenarnya kan Pak Gibran itu kan merah sebenarnya dan sampai hari ini juga belum ada keputusan apakah dia keluar atau tidak atau dikeluarkan. Ini menarik sebenarnya kalau nanti misalnya jadi itu, maka parlemen itu udah kuat dong, selesai permen gitu kan antara merah dan kuning gitu kan. Karena 2 poros itu yang mengendalikan ya. Iya. Poros kuning dan poros merah kalau sudah dikuasai di parlemen ya udah. Wah, ini pemirsa, ini ngomong masalah warna dasi sampai ke sana ya, tapi tidak apa-apa. Ini adalah Sabulang Bentor, ngobrol sana sini ngalir ngidur. Closing statement. Ya, saya kira ini perlu menunggu ya, apakah memang kejelasan dari Presiden Jokowi dengan memakai dasi yang warna kuning itu adalah sebagai simbol dia akan masuk ke Partai Golkar atau memang hanya sebatas style saja mungkin di acara tertentu memilih warna kuning dari dasinya, atau memang ini sebagai pertanda atau simbol bahwa ke depan pasca dia selesai atau mungkin besok atau lusa atau bulan depan atau tahun depan ya. Kita tidak tahu gitu kan, kita saksikan saja nanti seperti apa gitu Kang Nijar. Oke. Pemirsa Login Sabulang Bentor. Kita bertemu di season berikutnya.